Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan pengajian kita dari pembahasan tentang kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada bab yang keempat, yaitu bab al-khauf minasy-syirk, yaitu tentang rasa takut kepada kesyirikan. Rasa takut kepada kesyirikan. Dan ini merupakan salah satu bentuk bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyusun kitabnya dengan baik. Oleh karenanya para ulama memuji bagaimana metode penyusunan abwab, bab-bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang dimana pertama kali dia sebutkan tentang tauhid, kemudian tentang keutamaan tauhid, ya, kemudian tentang di antara keutamaan tauhid secara spesifik adalah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian dia menjelaskan tentang perlunya rasa takut dari kesyirikan. Karena seorang kalau ingin mencapai tingkat tauhid yang tertinggi, dia harus dalam dirinya ada rasa takut terhadap kesyirikan. Karena syirik adalah lawan daripada tauhid. Ya, oleh karenanya beliau tidak mengatakan bab meninggalkan syirik. Karena yang dituntut bukan hanya meninggalkan syirik, tapi rasa takut dari kesyirikan agar seorang menjauh dari kesyirikan sejauh-jauhnya. Jangan nyerempet-nyerempet syirik meskipun sedikit. Pokoknya kalau ada bau-bau syirik maka tinggalkan secara total. Ya, karena di antara hal yang berkontradiktif dengan tauhid adalah syirik. Seorang tidak ingin tauhidnya berkurang, ya, berkurang dari kesempurnaan atau berkurang, ya, sehingga dia terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tidak mungkin seorang bisa mengenal tauhid dengan baik kecuali setelah dia mengetahui lawannya. Setelah dia mengetahui apa? Lawannya, ya. Jika seorang hanya mengenal tauhid dan tidak mengenal kesyirikan dan jenis-jenisnya, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka niscaya dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Ya, jadi seorang berusaha mengenal kebaikan dan mengenal keburukan. Apa kata Hudzaifah bin Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, adalah orang-orang bertanya, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku Hudzaifah, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Jadi biasanya orang tanya tentang kebaikan, Hudzaifah bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata ayudrikani. Aku khawatir keburukan tersebut ya menjumpaiku. Ya, maka mengenal keburukan itu juga perlu. Mengenal kesyirikan secara terperinci juga perlu. Maka seorang takut kepada kesyirikan agar dia terjauhkan dari kesyirikan. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Hanyalah terlepaskan simpul tali Islam sedikit demi sedikit jika tumbuh dalam Islam seorang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Ya, ini yang dikhawatirkan, seorang tidak mengenal perkara jahiliyah, akhirnya tanpa sadar
tali Islamnya terlepas sedikit demi sedikit. Dia terjerumus dalam perkara-perkara jahiliyah, dia tidak tahu kalau itu perkara jahiliyah. Dia tidak tahu. Sebagaimana pepatah berkata, ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu. Suatu perkara akan nampak keindahannya dengan mengetahui lawannya. Wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Dengan mengenal lawannya, maka suatu perkara semakin jelas. Dengan mengenal lawannya, maka suatu perkara akan semakin jelas. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang mengatakan, Anda kalau ingin berdakwah sampaikan saja kebaikan-kebaikan. Tidak perlu Anda membahas keburukan-keburukan. Tidak perlu Anda membahas akidah-akidah yang batil. Sampaikan saja akidah yang benar. Ini tidak benar, karena kalau orang hanya disampaikan akidah yang benar, tidak disampaikan tentang akidah-akidah yang batil, suatu saat dia akan terjebak dalam syubhat-syubhat, ya. Apalagi akidah-akidah yang batil tersebut tidak punah, masih ada. Sebagian orang mengatakan, Anda tidak usah bahaslah masalah Syiah, tidak perlu bahaslah masalah Khawarij, tidak perlu bahaslah masalah Murji'ah, tidak perlu bahas masalah Qadariyah. Kenapa? Tidak perlu, yang penting Anda menyampaikan akidah Ahlussunnah. Siapa bilang? Kita harus bahas semuanya. Nabi SAW mengingatkan para sahabat tentang munculnya Khawarij. Rasulullah SAW menyampaikan tentang hal-hal yang buruk akan muncul di kemudian hari. Ya, agar mengingatkan para sahabat agar tidak terjerumus dalam akidah-akidah yang menyimpang. Ya. Apalagi ternyata akidah-akidah yang menyimpang tersebut belum punah, masih ada. Syiah masih banyak. Orang berpemahaman Khawarij juga masih banyak, berpemahaman Mu'tazilah juga masih ada, berpemahaman Qadariyah juga masih ada, pemahaman Murji'ah juga masih ada. Ya, maka tidak cukup kita hanya menjelaskan akidah yang benar dengan menyampingkan akidah-akidah yang batil. Dua-duanya dijelaskan, tapi tentu porsi tentang akidah-akidah yang menyimpang mungkin tidak sebanyak akidah yang benar. Karena mengenal kebenaran itu hal asal, mengenal kebatilan itu perlu juga, tapi bukan asal, tapi dia cabang. Ya. Dia cabang. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi sebagian orang yang mengatakan sudah tidak perlu lagi bahas masalah syirik-syirik, jimat, dukun, dan sudah masalah-masalah zaman dahulu. Orang sekarang sudah tidak begitu lagi, ya. Itu tidak benar, ya. Ya, itu sekarang kita bahas tentang masalah teknologi, sampai zaman sekarang masih banyak percaya sama dukun. Masih sampai zaman sekarang masih banyak orang percaya terhadap jimat-jimat, ya. Praktek-praktek kesyirikan masih merajalela. Oleh karenanya mengenal tentang kesyirikan itu perlu untuk kita jauhi. Dari sini kita tahu orang yang paling paham tentang tauhid adalah para sahabat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kenapa kita katakan para sahabat orang yang paling paham tentang tauhid? Karena para sahabat menemui dua masa jahiliyah dan masa Nabi, masa terang benderang. Sebelum mereka masuk Islam, mereka mempraktekkan praktek-praktek jahiliyah. Mereka menyembah berhala, sebagian mereka tentunya, tidak semua. Sebagian mereka menyembah berhala, sebagian mereka pakai jimat, sebagian mereka terjerumus dalam praktek-praktek kemaksiatan, praktek-praktek kesyirikan, percaya kepada dukun. Kemudian datang Nabi SAW mengeluarkan mereka minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Kemudian mereka diajari oleh Nabi SAW diajari tauhid dengan terperinci. Oleh karenanya para sahabat mengenal keburukan secara terperinci, dan mereka pernah melaksanakan keburukan tersebut dan pernah menjalani keburukan tersebut, menjalani berbagai macam kesyirikan, dan mereka juga mengenal kebenaran secara terperinci. Nah, orang yang mengenal dua-duanya secara terperinci, maka tauhidnya sangat matang. Tauhidnya sangat matang karena dia mengetahui kebaikan secara terperinci dan dia kerjakan, dan dia mengetahui keburukan secara terperinci untuk dia jauhi. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena Ja'far bin Abi Thalib waktu bertemu dengan Najasyi. Jadi Najasyi ini adalah raja Nasrani yang tinggal di negeri Habasyah. Waktu Nabi SAW dan para sahabatnya diintimidasi di Mekah, disiksa dan yang lainnya, Rasulullah SAW tidak ada tempat berhijrah. Madinah waktu itu belum ada orang-orang masuk Islam, ya. Belum ada dakwah di kota Madinah. Belakangan baru kemudian orang-orang mulai masuk Islam. Nabi SAW mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di sana radhiyallahu anhu, sehingga banyak masuk Islam. Sebelumnya tidak ada negara Islam. Maka Nabi SAW harus mengurangi kemudaratan. Di Mekah para sahabat tidak bisa beribadah, disiksa, dibunuh, ya, difitnah agama mereka, ya. Sehingga Nabi menyuruh mereka untuk berhijrah. Berhijrah tidak ke kota Madinah, tapi hijrahnya ke negeri Habasyah. Negeri kafir, tapi masih mending daripada di Mekah. Ya, masih mending daripada di Mekah. Kenapa? Karena Raja Najasyi adalah seorang raja yang adil. Meskipun dia seorang musyrik, tapi dia raja yang adil. Lebih mending daripada orang-orang musyrikin
di kota Mekah, ya. Lebih mending. Ya, tentunya Rasulullah SAW menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan. Pindahnya mereka dari Mekah menuju negeri Habasyah, dari negeri kafir ke negeri kafir, dikatakan hijrah. Ya, kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang lebih buruk kepada yang kurang apa? Yang kurang buruk. Yang buruknya kurang. Paham? Maka berangkatlah para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Tatkala Abu Jahal CS, ya. Abu Jahal dan teman-temannya mengetahui bahwasanya banyak sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah, maka Abu Jahal mengirim 2 orang sebagai wakil mereka untuk memprovokasi Raja Najasyi untuk mengusir kembali orang-orang muslim yang ada di sana. Di antara yang dikirim adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As waktu itu masih kafir, dan dia adalah orang yang sangat cerdas. Ya, cerita tentang Amr bin As ini ceritanya panjang, tapi dia orang yang luar biasa. Luar biasa tatkala masih musyrik, tatkala Islam juga luar biasa. Cerdas orangnya. Abu Jahal tidak sembarang ngirim, ya. Abu Jahal tidak sembarang apa? Ngirim. Dia ngirim orang yang top. Di antara yang dikirim adalah Amr bin As. Waktu itu masih kafir. Maka Amr bin As bertemu dengan Raja Najasyi. Maka dia provokasi Raja Najasyi dengan, dan ini diceritakan panjang lebar dalam Al-Musnad karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Intinya Raja Najasyi pun sedikit terprovokasi, akhirnya dipanggilah perwakilan kaum muslimin. Raja Najasyi orang cerdas juga. Dia tidak mendengar dari satu pihak. Dia mendengar dari dua-duanya. Maka dia telah mendengar dari Amr bin As radhiyallahu anhu, dia dengar juga dari pihak yang tertuduh. Oleh karenanya para hadirin, sering terjadi kesalahpahaman jika kita hanya mendengar dari salah satu pihak. Ya, kita ini tidak adil. Anda kalau hanya mendengar satu pihak, Anda jangan membela. Anda boleh kasih masukan berdasarkan laporan yang ada, tapi jangan hati Anda langsung membela kemudian menjelekkan yang pihak satunya. Kalau Anda ingin masuk dalam pertikaian, maka harus dengar dari dua-duanya. Kalau tidak ingin masuk, ya sudah, tidak harus Anda dengar dari dua-duanya. Tapi kalau ada yang datang ngelapor, Anda memberikan nasihat berdasarkan laporan yang masuk. Ya. Kita sebagai ustadz sering ada seperti itu. Ada yang datang kepada saya misalnya melaporkan suatu. Ya saya hanya memberikan nasihat berdasarkan apa yang saya dengar. Tapi saya tidak menjadikan hati saya kemudian otomatis membela orang ini. Karena saya belum mendengar dari pihak yang kedua. Barang siapa, Nabi saja mendengar dari dua-duanya. Kalau tidak mendengar dua-duanya susah. Jadi maka seorang berusaha mendengar dari dua-duanya. Kalau dia ingin masuk dalam polemik, ingin masuk dalam pertikaian, ingin mendamaikan atau ingin membuat keadaan lebih baik, maka dia harus mendengar dari dua-duanya. Kalau tidak, mending dia menjauh. Ya. Taib, hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Raja Najasyi akhirnya dengan kecerdasannya mendengar dari pihak kaum muslimin, maka datanglah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Maka Raja Najasyi bertanya tentang siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Ja'far? Dia berkata, "Ayyuhal malik, wahai sang raja. Kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam." Kami dahulu sebelum Muhammad datang, Rasulullah SAW, kami dahulu adalah ahlul jahiliyah, yaitu orang-orang bergelimang dalam kebodohan. Jahiliyah itu kebodohan. Na'budul asnam, kami dahulu menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami dahulu makan bangkai. Wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, berzina dan yang lainnya. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan silaturahmi. Wa nusu'il jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Ya'kulul qawiyyu minna dha'ifa, yang kuat memakan yang lemah. Fakunna ala dhalik hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu. Kami kondisinya demikian sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul yang kami tahu betul tentang nasabnya. Wa disidqahu wa amanatu afafahu, kami tahu kejujurannya, kami tahu amanahnya, kami tahu akhlaknya. Fada'ana ila Allah linwahidahu wa na'budahu. Lantas Rasul ini menyuruh kami untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una, dan agar kami meninggalkan seluruh yang pernah kami sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kami. Min duni, selain Allah Subhanahu wa taala. Minal hijarati wal authan, kami dahulu menyembah batu, kami dahulu menyembah berhala. Wa amarna bisidqil hadits. Kemudian Rasul ini menyuruh kami untuk jujur, wa adail amanah, untuk menyampaikan amanah, wa silatir rahim, menyuruh kami untuk menyambung silaturahmi, wa husnil jiwar, untuk berbuat baik kepada tetangga, wal kaffi anil maharim, agar menghindarkan diri kami dari perbuatan-perbuatan yang haram, wad dima, agar kami tidak menumpahkan darah, wa nahana anil fawahish, dan agar kami meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, wa qauli zur, dan perkataan dusta, wa akli malil yatim, dan melarang kami untuk makan harta anak yatim, wa qadfil muhsanah, dan melarang kami untuk menuduh wanita baik-baik,
wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'a, dan menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa amarna bis salati waz zakati wasiyam, dan menyuruh kami untuk salat, bayar zakat dan berpuasa, ya. Maka Ja'far menceritakan tentang kondisi bagaimana para sahabat dahulu. Ini semakin menjelaskan kepada kita bahwasanya para sahabat dahulu benar-benar dalam zaman jahiliyah, bahkan mereka mengetahui kesyirikan secara terperinci, mengetahui kejahiliahan secara terperinci, kemudian mereka masuk dalam alam yang terang benderang dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu tidak ada yang bisa mengungguli iman para sahabat karena pengetahuan mereka tentang kebaikan secara terperinci dan pengetahuan mereka tentang keburukan juga secara terperinci. Ini juga dalil bahwasanya seorang boleh saja menyebutkan tentang masa lalunya yang buruk kalau memang ada maslahatnya, kalau ada kebaikannya, seperti Ja'far mengatakan kita dulu begini, kita dulu begini, kita dulu begini, ya. Sebagian sahabat pernah duduk di masjid, kemudian mereka ngobrol tentang masa lalu, kemudian mereka tertawa-tertawa. Mungkin kita dulu gini, coba ngawur, mungkin saya nggak tahu mereka ngomong apa. Yang jelas mereka tawa-ketawa dan Nabi lewat, Nabi tidak menegur mereka, ya. Kalau ada maslahatnya tidak mengapa, ya. Ya, baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang syirik, ya. Yang punya buku silakan buka halaman 95, ya. Syirik secara bahasa artinya sekutu, ya. Syarikat itu artinya sekutu. Ittikhadun niddi ma Allah, mengambil tandingan bagi Allah, itulah kesyirikan, mengambil tandingan bagi Allah. Dan ini sebenarnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Maksudnya apa tandingan bagi Allah? Yaitu kalian menyembah Allah dan kalian juga menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Orang yang tidak mengenal Allah hanya menyembah selain Allah secara bahasa bukan orang musyrik. Saya ulangi. Ada orang tidak menyembah Allah, hanya menyembah selain Allah secara bahasa, dia tidak mengambil tandingan bagi Allah. Kapan dikatakan dia mengambil tandingan bagi Allah? Jika dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Ya, itu namanya mengambil tandingan bagi Allah. Maka itu orang musyrik. Makanya antum lihat perkataan As-San'ani, ya, halaman 97, ya, saya nukilkan di situ di tengah-tengah. Kata As-San'ani rahimahullahu taala, wa lafdzus syarik yus'iru bil iqrari billahi taala. Dan lafal syirik menunjukkan pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan orang musyrikin Arab, kenapa dikatakan musyrikin? Karena mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itu namanya musyrikin. Ya. Tapi kalau ada orang tidak mengenal Allah sama sekali, orang kafir. Secara bahasa dia bukan musyrik, secara bahasa. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mengaku adanya Tuhan, ateis, tidak dikatakan musyrik. Tapi dikatakan orang apa? Kafir. Kapan dikatakan seorang musyrik? Tatkala dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Karena dia mengambil syarikat. Itulah lafal syirik. Mengambil syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti waktu ada seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Masya Allah wa syi'ta." Ya, karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Dia gandengan kehendak Allah dan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kehendakmu, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aja'altani lillahi niddan?" Kau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah? Sahabat ini yang mengatakan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad, dia mengakui Allah atau tidak? Mengakui, hanya saja dia gandengkan Muhammad bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tegur, kata Nabi, aja'altani lillahi niddan, kau ingin jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, aja'altani lillahi idlan, kau ingin menjadikan aku penyeimbang bagi Allah. Idlan itu kalau antum tahu onta atau tidak? Tahu, ya? Antum tahu himar atau tidak? Tahu? Antum tahu kuda atau tidak? Kalau antum himar, ya antum tahu binatang-binatang, antum ngerti, saya tahu, ya. Saya cuma nanya saja. Antum tahu himar? Himar itu biasanya diletakkan dua keranjang kanan kiri untuk diletakkan apa? Barang-barang. Keranjang kanan kiri itu namanya idlan. Idl dan idl, dua yang saling menyeimbangkan. Paham? Idlan, ya. Jadi sini taruh barang, sini juga taruh barang. Sini taruh barang supaya himarnya enggak miring, ya. Itu namanya idlan. Nah, Rasulullah SAW menggunakan lafal ini. Aja'altani lillahi idlan, kau ingin menjadikan aku penyeimbang bagi Allah? Kau mengatakan karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Nabi menganggap lafal tersebut adalah lafal syirik. Karena menjadikan Nabi sebagai tandingan atau sebagai penyeimbang bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis Ibnu Mas'ud tatkala
Rasulullah SAW ditanya, "Ayyu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah, padahal yang menciptakan engkau hanya Allah. Padahal yang menciptakan engkau hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyirku berasal dari bahasa syarik. Syarik artinya syarikat. Artinya tandingan, penyeimbang, ya, saingan, ya. Syarik itu namanya dari lafal syirik. Dari sini kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin Arab mereka mengenal Allah dan mereka juga menyembah Allah. Dan dalilnya terlalu banyak, ya. Mereka orang-orang kafir namun namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Bapaknya Nabi SAW namanya Abdullah, padahal Nabi belum apa? Lahir, ya. Kemudian waktu Nabi mendakwahi pamannya untuk masuk Islam, Abu Talib didakwai untuk Nabi masuk Islam, ternyata di situ ada dua orang yang memprovokasi Abu Talib untuk tetap dalam syirik, yaitu Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah kalau tidak salah, ya. Namanya juga Abdullah, ya. Kenapa orang-orang musyrikin mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang Quraisy, nenek moyang mereka siapa? Nenek moyang mereka Nabi Ismail. Semua orang Quraisy itu keturunan Nabi Ismail. Ya. Dan Nabi Ismailah dan ayahnya Nabi Ibrahim yang bangun apa? Ka'bah. Jadi mereka sudah mengenal pengagungan terhadap Allah sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdakwah sehingga anak keturunannya kemudian mengenal Islam sampai zaman Quraisy. Ka'bah masih diagungkan, ya. Waktu Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka kata Abdul Muttalib kakek Nabi, "Walil Ka'bati rabbun yahmiha." Ka'bah itu ada penjaganya, ada Tuhannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengenal Allah sudah perkara yang diketahui dalam Al-Quran banyak sekali. Bahkan orang-orang kafir kalau bersumpah mereka juga bersumpah demi Allah. Oleh karena dalam satu hadis tatkala terjadi perang Badar, maka waktu itu Nabi dan pasukannya berjumlah sekitar 315. Orang-orang musyrikin berjumlah sekitar 1000 orang. Maka Nabi berdoa kepada Allah. Allah sebutkan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Tatkala kalian berdoa kepada Allah istighatsah, Nabi dan Abu Bakar berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya anjis wa'dak." Ya Allah, wujudkanlah janjimu. Ya Allah, wujudkanlah janjimu. Ya, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, kalau kami binasa pada hari ini kau tidak akan disembah. Rasulullah SAW berdoa dan berdoa. Allah abadikan dalam Al-Quran, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala kalian beristighatsah kepada Allah, berdoa. Ternyata bukan cuma Nabi yang berdoa, Abu Jahal juga berdoa. Antum bisa lihat dalam surat Al-Anfal dalam tafsir firman Allah, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Tatkala kalian meminta keputusan dari Allah, maka telah datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya Abu Jahal dalam buku tafsir disebutkan Abu Jahal berdoa, "Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa ja'ana bima la na'rif fa'ahinhul ghadat." Kata Abu Jahal, "Ya Allah, siapa di antara saya dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi dan datang dengan perkara yang kami tidak kenal sebelumnya, maka binasakan dia pada hari ini." Jadi Abu Jahal juga apa? Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Faqad ja'akumul fath, maka dia tewas hari itu. Ya. Iya. Dia bilang, "Ya Allah, siapa yang lebih memutuskan silaturahmi?" Karena mereka menuduh Nabi memutuskan apa? Silaturahmi. Gara-gara datang Islam, suami bertengkar dengan istri, anak bertengkar dengan bapak, ya, kakak bertengkar dengan adik, kabilah terpecah-pecah. Kata dia, Muhammad memutuskan silaturahmi. Intinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau antum belajar sirah, sering antum mendapati orang musyrikin bersumpah demi Allah, wallahi banyak. Ya, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka juga beribadah kepada Allah, mereka juga haji. Antum kalau belajar sirah antum tahu, Nabi setiap tahun pergi ke Mina mendakwai orang musyrikin yang sedang berhaji, sedang mabit di Mina. Antum aja belum haji, orang musyrikin sudah haji. Mereka berhaji. Jadi Nabi mendakwahi mereka. Jadi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka juga tawaf di Ka'bah, ya. Kemudian mereka juga bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu talbiyah mereka dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW mendengar mereka bertalbiyah tatkala mereka sedang tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian kata mereka, maknanya, "Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu, datang kemari ya Allah. Ya Allah, tidak ada syirik bagimu ya Allah." Sudah bagus kan? Kata Nabi, "Wailakum qad cukup, jangan ditambah."
Tapi mereka tambah lagi, illa syarikan huwa la tamliku huwa ma malak, kecuali syirik yang kau izinkan ya Allah. Yang kau kuasai dia dan dia tidak menguasai apa-apa. Yang kau menguasainya dan dia tidak menguasai apa-apa. Dalam lafal syiriknya tersebut ada tauhid rububiyah. Kata mereka, kecuali syirik yang engkau izinkan, yang kau kuasai, ya, yang syirik tersebut tidak menguasai apa-apa. Ya, yang kau menguasai dia dan dia tidak menguasai apa-apa. Baik. Intinya mereka tawaf, mereka haji, mereka bersedekah. Demikian dalam hadis bagaimana Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya waktu di zaman jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Waktu Umar masih musyrik, pernah bernazar untuk iktikaf di Masjid Haram. Jadi jangan dibayangkan orang musyrikin dahulu mereka tidak mengenal Allah. Ini tidak benar. Menganggap bahwasanya Tuhan adalah patung itu tidak benar. Mungkin orang musyrikin bodoh sekali, masa meyakini patung pencipta alam semesta? Mereka bukan begitu. Patung itu hanya simbol dari orang soleh, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengambil tandingan bagi Allah. Selain mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Disitulah letak kesyirikan mereka. Jadi ingat, kalau ada orang percaya sama dukun, ada orang nyembelih kepada selain Allah gitu, ente ini syirik, ente musyrik. Kok saya musyrik? Wong saya salat sama Allah. Wong saya juga haji, saya juga umrah. Orang musyrik juga dulu sama kayak ente. Orang musyrik juga haji, mereka juga apa? Umrah ya. Itulah namanya syirik. Syirik itu menyembah Allah sekaligus menyembah selain Allah. Makanya dalam Al-Quran sering Allah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Lafal Allah dalam Al-Quran seperti itu. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah bersama sekaligus berdoa kepada siapa? Allah. Itulah syirik. Karena dia berdoa kepada Allah sekaligus berdoa kepada selain Allah. Itulah syirik maknanya. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah tahu makna dari kesyirikan, yaitu syarikat, mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ya mendefinisikan syirik seperti halaman 96 saya sebutkan di akhir. Syirik adalah taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasa'isil khaliq fi rububiyyatihi aw uluhiyyatihi aw asma'ihi wa sifatihi. Namanya syirik itu menyamakan makhluk dengan pencipta. Menyamakan makhluk dengan pencipta pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, baik dalam masalah rububiyah Allah maupun dalam masalah uluhiyah Allah maupun asma wa sifatihi. Tauhid artinya mengesahkan. Artinya apa? Mengesahkan. Dari wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi dua tauhid. Ingat ya, nanti akan dijelas. Pembagian ini hanyalah sarana, bukan tujuan. Dia hanya sekedar sarana untuk mudah memahami. Maka tauhid menjadi dua, mengesahkan, yaitu tauhid al-ilm wal ma'rifah wa al-ma'rifah. Kemudian tauhid al-amal wa al-amal wa talab. Maksudnya apa? Tauhid al-ilmu wal ma'rifah yaitu tauhid yang berkaitan tentang ilmu dan ma'rifah, mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid al-amal wa talabi adalah tauhid tentang amal para hamba dan tuntutan terhadap para hamba untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekedar pembagian. Maka tauhid al-ilmu wal ma'rifah topiknya itu adalah zat Allah, tentang Allah semuanya. Zat, kemudian nama, asma, kemudian sifat-sifat, kemudian fi'il-fi'il, perbuatan-perbuatan Allah. Habis ini. Adapun tauhid al-amal topiknya adalah amal-amal hamba. Amal-amal hamba. Seperti apa?
doa, kemudian sholat, kemudian menyembelih, kemudian apa namanya? Menyembelih, kemudian apa? Roja, khosyah, takut, berharap, bersumpah, dan lain-lain. Semua bentuk-bentuk ibadah. Taib. Tauhid al-ilm wal ma'rifah terbagi lagi menjadi dua. Paham? Paham terbagi menjadi dua. Paham kan? Ada namanya tauhid rububiyah. Ar-rububiyah. Ada namanya tauhid al-asma, asma wa as-sifat. Baik. Tauhid ar-rububiyah topiknya adalah af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Af'alullah. Seperti mencipta, memberi menghidupkan, mematikan dan lain-lain. Ya. Menghidupkan, mencipta, ya. Seperti mencipta, menghidupkan, mematikan dan lain-lain. Qadarullah ya, dikira masih ada isinya, ternyata sudah habis. Biasanya digoyang-goyang ada biasanya. Al-asma wa sifat topiknya adalah nama-nama dan sifat-sifat. Sifat-sifat Allah, termasuk zat Allah juga. Nama-nama dan sifat-sifat. Paham? Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Rububiyah ya, yaitu meyakini bahwasanya hanya Allah yang mencipta, menghidupkan dan mematikan dan lain-lain. Berkaitan dengan apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid rububiyah ada 3 rukunnya. Tauhid rububiyah ada 3 rukunnya, yaitu pemilikan, penciptaan. Bahasa Indonesia itu panjang tulisannya. Kalau bahasa Arab gampang. Al-khalqu, al-mulku, at-tadbiru. At-tadbiru. Artinya penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Pengaturan ini seperti ini. Di antara pengaturan adalah mematikan, menghidupkan, memberi rizki dan lain-lain. Paham? Nah, Anda dikatakan mentauhidkan Allah dan tauhid rububiyah kalau Anda meyakini yang mencipta hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anda dikatakan mentauhidkan rububiyah kalau Anda meyakini yang memiliki alam semesta ini hanya siapa? Allah. Dan Anda dikatakan bertauhid rububiyah kalau Anda meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini semuanya adalah Allah. Tidak ada Allah memberikan hak otonomi kepada siapapun ikut-ikutan mengatur alam semesta ini. Makanya saya katakan barang siapa yang meyakini ada yang ikut campur dalam mengatur alam semesta, maka dia musyrik dalam tauhid rububiyah. Dia musyrik dalam tauhid rububiyah. Contoh meyakini Nyi Roro Kidul ikut mengatur pantai selatan. Ini musyrik tapi syiriknya tauhid apa? Rububiyah. Karena dia meyakini ada pengatur selain Allah. Paham? Contoh meyakini ada jin yang mengatur gunung di Yogyakarta. Gunung apa namanya? Gunung. Ya. Ini juga namanya apa? Syirik dalam tauhid apa? Rububiyah. Paham? Gitu. Taib, sederhana. Al-asma wa sifat. Meyakini apa? Tauhid asma wa sifat. Bahwasanya nama-nama Allah yang mengandung makna-makna yang tinggi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan di antara nama-nama Allah misalnya Al-Alim. Manusia ada juga dinamakan dengan Al-Alim, tetapi Al-Alim untuk nama Allah yang Maha mengetahui kita terjemahkan dengan Maha.
Kenapa kita menerjemahkan nama-nama Allah dengan maha, 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 maha untuk membedakan antara nama Allah dengan nama makhluk. Paham? Manusia ada yang namanya misalnya alim, tapi dia bahlul, ada. Ya, dia namanya alim, ya, tapi bahlul. Rosib tinggal kelas terus, tapi namanya siapa? Alim. Ya. Kalaupun ada orang disebut dengan orang alim, tidak sama dengan Allah yang al-alim. Karena Allah ilmunya adalah maha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun yang runtuh, yang gugur di alam semesta ini kecuali Allah mengetahui ilmunya. Antum saya tanya sama antum, daun berapa jumlahnya? Jangankan daun, pohon aja antum nggak tahu berapa jumlahnya. Hutan aja antum nggak tahu berapa jumlahnya, apalagi pohon berapa jumlahnya. Belum lagi pohon, belum apa? Daun. Jumlahnya tidak terhingga, jumlah daun di alam semesta ini. Tapi setiap daun tersebut Allah tahu ilmunya. Sehingga kalau ada daun yang gugur, Allah pasti tahu. Kenapa? Karena semua daun itu ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mengetahui seluruh daun jatuh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala ada cerita ada seorang ingin bodoh-bodohi muridnya, dia bilang, "Kamu bilang ada Tuhan, saya juga bisa menciptakan, bukan Tuhan kamu aja yang bisa menciptakan." Bagaimana caranya, Pak Guru? Kata dia, lihat, sekarang saya bawa toples, saya isi daging, besok saya akan ciptakan ulat dari daging ini. Akhirnya benar, setelah 3 hari, ya atau setelah berapa hari, besoknya muncul belatung ya, belatung ya. Belatung apa belitung? Belatung ya. Belatung ya keluar dari daging tersebut. Kata dia, lihat, belatung kemarin nggak ada kan? Sekarang ada. Berarti saya ciptakan belatung ini. Ada muridnya yang pintar, kata dia, "Guru, Pak Guru, kalau Anda benar yang menciptakan belatung, Anda tentu tahu belatung itu jumlahnya berapa. Jantannya berapa, betinanya berapa." Paham? Kata Allah, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan tahu tentang ciptaannya? Karena yang menciptakan daun di alam semesta ini adalah hanyalah Allah, maka Allah tahu tentang bagaimana sifat-sifat daun tersebut. Maka Allah berkata, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Makanya kita mengatakan maha ilmu, maha mengetahui. Nah, kalau ada orang yang ternyata mengatakan makhluk juga punya maha mengetahui, meskipun dari sebagian sisi, maka orang ini musyrik dalam tauhid al-asma wa sifat. Paham? Contoh, orang datang ke dukun dikatakan orang musyrik. Kenapa? Karena dia meyakini dukun tahu perkara yang gaib. Padahal yang tahu perkara gaib cuma siapa? Allah. Maka dia dikatakan musyrik dalam tauhid al-asma wa sifat. Paham atau tidak? Paham, ya. Jadi itu namanya tauhid rububiyah, kemudian tauhid apa? Asma wa sifat, ya. Adapun tauhid al-amal wa talab, ini maksudnya adalah tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah. Tadi saya katakan topiknya adalah perbuatan hamba. Topiknya adalah af'alul ibad. Af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Bahwasanya hamba amalnya dan dia dituntut, at-talab dituntut untuk menyerahkan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkata, iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Antum paham artinya iyyaka na'bud? Apa terjemahannya iyyaka na'bud? Coba, apa terjemahan iyyaka na'bud? Satu orang. Coba. Apa terjemahannya? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Ya, hanya, ada tambahan hanya. Dan ini adalah metode dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada subjek, ada predikat, ada apa? Objek. Sama seperti bahasa Indonesia. Namun terkadang objeknya didahulukan sebelum subjek dan predikat. Objeknya didahulukan. Tatkala objeknya didahulukan, maka memberikan faedah batasan hanya. Seperti contohnya na'buduka. Na'buduka dalam bahasa Arab, na'buduka artinya kami menyembah Engkau ya Allah. Kami menyembah Allah. Nah, kalau kita mengatakan kami menyembah Engkau ya Allah, mungkin kita juga menyembah yang lainnya. Paham? Kami menyembah Allah, kami juga menyembah yang lainnya. Orang Nasrani menyembah Allah, menyembah juga Nabi Isa. Ya. Tetapi tatkala K-nya, ini objeknya K, ini objek, dimajukan ke depan jadi iyyaka na'budu. Jadi hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami
menyembah. Nah, seluruh perbuatan-perbuatan hamba di sini seperti berdoa, salat, menyembelih itu hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau hanya kepada Rabbmu, wanhar dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Faham? Maka barang siapa yang menyerahkan, mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah, maka dia harus menyerahkan ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah, musyrik atau bukan? Musyrik. Saya ulangi, namanya syirik mengambil tandingan bagi Allah. Kita ulangi lagi. Ya. Siapa yang bisa maju jelaskan ulang? Saya kasih hadiah. Siapa yang bisa? Ada yang nekat atau tidak? Enggak ada. Saya ulangi. Tauhid artinya apa, mengesahkan. Para ulama baginya ada yang bagi menjadi dua. Tauhid ilmu wal ma'rifah, tauhid tentang mengetahui dan mengilmui tentang Allah. Topiknya tentang zat, nama, sifat-sifat dan perbuatan apa? Allah. Yang kedua tauhid al-amal wa talab. Artinya topiknya tentang amal hamba dan tuntutan kepada hamba untuk beramal hanya kepada Allah, seperti doa, salat, menyembelih, takut, berharap, bersumber dan lain-lain. Tauhid tentang berkaitan dengan Allah terbagi menjadi dua. Tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah diantaranya mencipta, menghidupkan, mematikan. Oleh karena kita katakan tauhid rububiyah rukunnya 3. Penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Hanya Allah yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah yang menguasai alam semesta. Tidak ada yang menguasai selain Allah, memiliki alam semesta. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada syarikat bagimu ya Allah, sungguhnya pujian hanya milikmu. Innal hamda wan ni'mah, sungguhnya kenikmatan darimu. Wal mulk, dan sungguh kerajaan ini hanyalah milikmu. La syarikalah, tidak ada yang bersyarikat dalam pemilikan alam semesta. Kemudian wat tadbir, pengaturan. Pengaturan ini banyak. Pengaturan alam semesta seperti menghidupkan, mematikan, beri rezeki dan yang lain-lainnya. Memberi kekuasaan, mencabut kekuasaan, ini semua terdapat dalam apa? Pengaturan. Yang yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini ada ikut serta mencipta selain Allah, maka dia musyrik. Barang saya meyakini ada yang ikut menguasai alam semesta selain Allah, maka dia musyrik. Barang saya meyakini ada yang ikut campur dalam pengaturan alam semesta, maka dia juga musyrik dalam tauhid apa? Rububiyah. Karena dia mengambil tandingan bagi Allah. Semua sifat, topiknya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita meyakini sifat Allah tidak ada yang sama, tidak ada yang menyamai sifat Allah. Ya, Allah Maha Kuat, Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Manusia punya kekuatan, makhluk punya kekuatan, tetapi kekuatan mereka tidak seperti kekuatan Allah. Ya. Allah punya ilmu, manusia punya ilmu, tapi ilmu Allah tidak seperti ilmu manusia. Ilmu Allah Maha Ilmu. Paham? Barang siapa menganggap ada yang punya ilmu seperti ilmu Allah, ada yang Maha mendengar seperti Maha mendengar Allah, dan ini ada orang seperti itu. Contohnya, dia berada di tengah lautan, tahu-tahu dia akan terkena ombak yang besar, kemudian dia berteriak, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni." Wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Abdul Qadir Jailani sudah dikubur jauh sana, mungkin di Irak, mungkin di Arab. Kemudian dia bilang, "Ya Abdul Qadir, tolong aku." Subhanallah. Berarti dia meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Iya atau tidak? Karena dia sangat jauh, ngomong kapan saja Abdul Qadir Jailani pasti dengar. Berarti dia Maha mendengar. Ini enggak pakai telepon ya. Ini langsung. Ya Abdul Qadir Jailani, berarti dia meyakini ada Maha mendengar selain Allah, maka dia musyrik dalam hal ini, dalam tauhid asma wa sifat. Meyakini ada yang Maha mendengar selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Inilah pembagian tauhid secara sederhana. Sudah dicatat? Ada catat model baru kan, sudah tahu kan? Yang difoto cerek. Papannya kurang sebenarnya, masih ada lagi mau saya coret-coret, tapi qadarullah. Kita lanjutkan bahasan kita tentang pembagian tauhid. Agar lebih jelas kita selesaikan pada malam hari ini insyaallah. Nanti insyaallah kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan yang lain. Telah kita jelaskan bahwasanya pembagian tauhid ada yang bagi menjadi 2. Kemudian ada yang memperinci lagi menjadi apa? 3, ya. Baik. Kemudian ada yang bertanya, bukankah pembagian tauhid tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Pembagian tersebut adalah bid'ah. Jadi antum ahlu sunnah salafiyun katanya salafi, tapi ternyata bikin bid'ah juga. Bid'ahnya apa? Membagi tauhid menjadi apa?
Tiga. Tauhid kok dibagi-bagi? Sampai ada sebagian nulis buku judulnya Trinitas dalam pembagian tauhid. Jadi pembagian tauhid model yang kita jelaskan tadi disamakan dengan apa? Trinitas, ya. Dan ini tentunya suatu kengawuran. Bagaimana kita membantah mereka? Kita mengatakan pertama, bantahannya dalam banyak sisi. Pertama, jadi bantahan orang yang mengingkari pembagian tauhid. Baik. Yang pertama, kita katakan Nabi dan para sahabatnya, Nabi dan sahabat mengakui pembagian ini, mengakui pembagian atau penjelasan ini secara praktek, meskipun tidak terucapkan, terlafalkan. Coba saya tanya sama antum, apakah Nabi meyakini ada pencipta lain selain Allah? Jawabannya tidak. Berarti Nabi mengakui tauhid apa? Rububiyah. Apakah Nabi mengakui bahwasanya Allah punya anak? Tidak. Berarti Nabi bertauhid dalam masalah rububiyah. Kalau orang mengatakan Allah punya anak, syiriknya syirik tauhid apa? Rububiyah. Paham? Atau asma sifat tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi tidak. Apakah Nabi pernah menyembah kepada selain Allah? Tidak. Berarti tauhid apa? Uluhiyah. Apakah Nabi mengakui ada yang lebih ilmunya sama dengan ilmunya Allah? Jawabannya tidak. Ya, berarti Nabi mentauhidkan tiga-tiganya. Secara lisan Nabi memang tidak pernah mengatakan tauhid menjadi tiga, tapi prakteknya demikian. Paham? Ini sama halnya jawabannya sama halnya seperti pembagian kata dalam bahasa Arab, kata-kata dalam bahasa Arab, atau pembagian hukum-hukum fikih. Contoh, dalam bahasa Arab kata dibagi menjadi tiga. Ada namanya isim, ada namanya fi'il, ada namanya huruf. Isim artinya kata benda, fi'il artinya kata kerja, verb, kemudian huruf, yaitu huruf. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan ketahuilah bahasa Arab terdiri atas tiga kata, yaitu kata benda, kata kerja, kata huruf. Namun Nabi waktu berucap menggunakan tiga perkara ini tidak? Tiga perkara ini. Meskipun Nabi tidak pernah bagi secara lafal, tapi prakteknya Nabi menggunakan tiga model ini. Ada huruf, ada kata benda, ada kata kerja. Sama. Hukum fikih juga dibagi oleh para ulama menjadi 5, yaitu wajib, kemudian lawannya apa? Haram. Kemudian wajib lawannya apa? Haram. Nanti juga ada wajib, ada haram. Kemudian mubah, ada sunnah, lawannya apa? Makruh. Sunnah lawannya apa? Makruh. Jadi saya ulangi, para ulama bagi hukum fikih menjadi 5. Hukum fikih ada 5. Itu apa? Ada apa? Wajib. Kemudian apa? Haram. Kemudian apa? Mubah. Kemudian sunnah. Apa? Makruh. Apakah Nabi pernah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ketahuilah hukum fikih terbagi 5. Tidak ada, dalam hadis palsu pun tidak ada. Tapi para ulama meneliti tentang berbagai macam hukum yang dijelaskan oleh Nabi SAW, maka mereka menjelaskan Nabi, praktek hukum yang pernah dipraktekkan oleh Nabi ada 5. Nabi pernah melakukan suatu yang wajib, maka Nabi ancam bagi orang yang meninggalkannya. Nabi pernah memerintahkan sesuatu, ternyata Nabi tidak melaksanakannya. Ini berarti hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Nabi pernah mengharamkan sesuatu. Jatuh. Saya ulangi, Nabi tidak pernah berkata, wahai para sahabatku, hukum fikih terbagi menjadi apa? 5. Tetapi secara praktek Nabi pernah melakukan suatu, Nabi suruh melakukan seperti 5 waktu, hukumnya wajib. Nah, barang siapa meninggalkan salat waktu, hukumnya apa? Haram. Nabi pernah melakukan sesuatu yang mubah, makan korma mubah, tidak wajib, tidak sunnah juga. Ya, makan korma, silakan makan korma. Ya.
Jangan sampai ada yang berpikir makan korma hukumnya sunnah, kalau gitu kita harus ganti makanan pokok kita dari beras menjadi korma. Enggak, Nabi tidak. Ini masalah adat istiadat, tradisi. Antum makan korma silakan, makan nasi silakan, makan ini silakan. Ya. Kemudian ada yang sunnah, Nabi nyuruh tapi tidak sampai wajib. Ya. Ada namanya makruh. Nabi larang, ternyata Nabi pernah mengerjakannya. Kata para ulama berarti hukumnya apa? Makruh. Ya, ini berarti semua pernah dipraktikkan oleh Nabi. Yang meneliti siapa? Para ulama. Meneliti kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis perbuatan Nabi sehingga diklasifikasikan menjadi 5. Adapun Nabi tidak pernah bilang hukum fikih menjadi 5. Sama seperti masalah tauhid. Nabi memang tidak pernah mengatakan tauhid menjadi 3, tapi kita mengklasifikasikan biar mudah kita pahami. Paham? Baik. Bantahan ketiga. Yang membagi tauhid bukan hanya ahlus sunnah atau salafiyin, yang bukan hanya salafi. Yang lain juga orang-orang menyimpang juga membagi tauhid. Contoh, orang-orang Asy'ariyah membagi tauhid menjadi 3. Orang Asy'ariyah mengatakan Allahu, kata mereka, Allahu wahidun fi dzatihi la qasima lahu wa wahidun fi, ini seperti perkataan Syahristani, Allahu wahidun ya fi dzatihi la qasima, wahidun fi sifatihi la al-azaliyah la nadhira lahu, la nadhira lahu, wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Perhatikan sini. Mereka ahlus sunnah, yaitu orang Asy'ariyah, mereka menamakan mereka juga diri yang ahlus sunnah. Bahwasanya mereka mengatakan Allah itu wahidun fi dzatihi. Tauhid pertama, Allah wahid, satu dari sisi zatnya, tidak terbagi-bagi. La qasima lahu. Tidak boleh 2 zat, 3 zat, paham? Kemudian Allah juga wahidun fi sifatihi. Tauhid jenis kedua, la nadhira lahu, tidak ada yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wa wahidun fi af'alihi, ini rububiyah. 3, la syarika lahu, tidak ada yang menyertai Allah dalam penciptaan, dalam perbuatan. Paham? Sekarang mereka begitu jadi berapa? 3. Trinitas juga? Enggak kan? Kenapa? Karena masalah pembagian itu hanyalah untuk metode, paham? Metode untuk memahami. Antum bagi 5, bagi 10 enggak apa-apa, yang penting isinya benar. Paham? Paham atau tidak? Jadi ternyata yang bagi 3 bukan cuma kita, mereka juga yang mengatakan ingat bagi-bagi tauhid menjadi 3. Mereka juga bagi tauhid menjadi 3. Paham? Kemudian orang-orang sufi ini Asy'ariyah. Ya. Orang sufi ya membagi tauhid juga menjadi 3. Ada namanya 1 tauhidul ammah, tauhidnya orang umum. Yang kedua tauhidul khassah, tauhidnya orang khusus. Yang ketiga tauhidu khassatil khassah, tauhidnya orang super khusus. Paham? Saya mau jelaskan nanti ente bingung ya. Maksudnya intinya dibagi menjadi berapa? 3. Tauhid orang umum, tauhid orang khusus, tauhidnya super apa? Khusus, selesai. Ada orang juga bagi yang lain, syariat, ma'rifat apa? Hakikat. Intinya ini pembagian cuma metode. Jangan nanti bicara masalah pembagian bagi 3, bagi 4. Itu masalah metode saja. Yang penting kontennya benar atau tidak. Paham? Ada orang bagi hukum fikih jadi 6, ada wajib di atasnya fardu. Lebih tinggi lagi dari wajib. Kita nggak usah ribut, terserah. Maksud ente fardu apa? Maksudnya apa dengan wajib? Bedanya apa? Ada yang bagi bukan cuma 5, ada lagi setelah wajib namanya apa? Fardun, lebih tinggi daripada wajib. Ya, seperti Ahnaf. Baik, apa bedanya fardun dengan wajib? Ya, ini terserah mereka bikin istilah. Anda nggak usah ribut. Yang penting konten pembagiannya apa? Benar. Paham? Paham atau tidak? Baik. Bantahan ini ketiga ya. Bantahan keempat. Bantahan keempat tadi sudah saya isyaratkan, ya. Bahwasanya metode pembagian hanyalah metode. Kita katakan yang pembagian tauhid tujuannya
adalah untuk menyatukan tauhid. Paham atau tidak? Jelas tidak paham. Pembagian tauhid tujuannya untuk menyatukan apa? Tauhid. Kenapa terjadi pembagian tauhid? Aslinya tauhid tidak pernah dibagi, tidak perlu dibagi. Kapan tidak perlu dibagi? Tatkala semua orang benar dalam tauhidnya. Namun tatkala terjadi penyimpangan dalam tauhid, ada sebagian poin yang mereka benar, sebagian poin mereka salah, maka butuh pembagian untuk menjelaskan titik kesalahan dan titik kebenaran. Jadi saya katakan, asalnya tauhid tidak perlu dibagi. Kenapa kita bagi? Ini metode untuk menjelaskan ternyata terjadi penyimpangan dalam tauhid, ya, sehingga kita perlu menjelaskan mana titik kesalahan dan mana titik yang benar. Terjadilah orang-orang musyrikin salah dalam sebagian tauhid, benar dalam sebagian tauhid. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 21 sampai 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini dalil tentang pembagian tauhid. Dalil tentang pembagian tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an." فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, wahai manusia sekalian, sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan nenek moyang kalian, ya, yang telah, ya, menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Mereka tahu, orang-orang musyrikin, yang menjadikan bumi siapa? Menciptakan bumi, mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan, mereka tahu juga Allah. Yang menumbuhkan tumbuhan, mereka juga tahu Allah. Kemudian kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian tahu tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menurunkan hujan, tidak ada yang menjadikan bumi kecuali Allah. Paham? Di sini kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan," kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah padahal kalian tahu bahwasanya Allah Maha Esa dalam rububiyah. Paham? Tadi Allah telah sebutkan sebelumnya, sembahlah Allah yang menciptakan kalian, menciptakan nenek moyang kalian, yang menurunkan hujan, menciptakan bumi. Kalau begitu kalian telah mengakui Allah yang menciptakan ini semuanya, maka jangan kalian mengambil tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Paham? Maka di sini Allah ingin jelaskan, ini bagian tauhid. Kalian sudah benar tatkala meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu sudah benar. Kalau begitu konsekuensinya kamu jangan sembah selain Allah. Paham? Paham atau tidak? Sama seperti sabda Nabi SAW, "Ayu dzambi a'zam," apa dosa yang paling besar? Kata Nabi SAW, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Wahai Nabi, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam peribadatan padahal kau tahu Allah yang menciptakan kamu. Rububiyahnya sudah benar, uluhiyahnya apa? Salah. Paham? Maka Allah membagi ini dalam rangka agar, saya ulangi, Allah membagi ini dalam rangka agar tauhid tidak terbagi, supaya kalian benar dalam semua sisi tauhid. Antum paham atau tidak? Jadi saya ulangi, kenapa terjadi pembagian tauhid dalam rangka menyatukan apa? Tauhid. Karena orang-orang musyrikin mereka benar dalam sebagian tauhid, salah dalam sebagian apa? Tauhid. Jadi manusia yang membagi, maka Allah jelaskan pembagian tersebut, Allah jelaskan mana titik yang salah dan mana titik yang benar, supaya titik yang salah diperbaiki. Paham? Contoh juga dalam Quran surat Yusuf ayat 106 kalau tidak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Saya ulangi artinya, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Di sini Allah menggabungkan dua kalimat yang kontradiktif dalam satu ayat. Kalimat iman dan kalimat syirik. Iman, Allah mengatakan mereka beriman, sekaligus Allah mengatakan mereka apa? Musyrik. Nah, kok bisa digabungkan antara iman dengan syirik, antara tauhid dengan apa? Syirik. Maka antum buka buku tafsir seluruhnya,
tafsir Ibnu Jarir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan yang lainnya. Antum dapati para ulama menjelaskan, para sahabat, di antara iman orang musyrikin Arab dahulu, kalau ditanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, kata mereka Allah yang menciptakan. Paham? Jadi ternyata iman mereka adalah dalam masalah rububiyah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kata mereka Allah yang menciptakan. Itulah iman mereka. Allah namakan itu iman mereka. Tapi ternyata mereka syirik dalam masalah peribadatan. Di sini Allah membagi tauhid menjadi dua. Paham? Tauhid rububiyah yang diakui orang musyrikin dinamakan oleh Allah mereka beriman, dan Allah menyalahkan mereka dalam tauhid apa? Peribadatan. Paham? Jadi saya ulangi lagi, pembagian tauhid ini hanyalah metode. Nanti bagi 4, bagi 5 terserah, yang penting kontennya apa? Benar. Timbul sebagian orang mengingkari, lihat mereka itu Wahabi bagi-bagi tauhid. Katanya orang-orang musyrikin bertauhid kepada Allah. Kita dikatakan musyrikin, orang musyrikin Arab dikatakan bertauhid. Jangan begitu juga. Kita bilang ya, orang musyrikin Arab mereka bertauhid pada satu sisi. Datangkan kepada saya perkataan Abu Jahal ada pencipta selain Allah. Enggak ada, enggak akan nanti dapatkan. Datangkan kepada saya perkataan seorang musyrik mengatakan ada pencipta selain Allah, enggak ada. Karena mereka meyakini yang mencipta hanya siapa? Allah. Dalam Al-Quran, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, kata mereka Allah yang ciptakan. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahu man khalaqahum. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, kata mereka Allah yang menciptakan kami. Ya. Jadi mereka mengakui pencipta hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka salah dalam masalah peribadatan. Selain beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian tauhid ini sangat penting agar kita tahu mana yang syirik dan mana yang bukan syirik, ya. Saya ulangi lagi, pembagian tauhid hanyalah metode untuk mengenal mana titik yang benar dan mana titik yang salah. Ya. Jangan dipermasalahkan masalah tiganya. Ada yang bagi tauhid menjadi 4, ada yang terserah Anda. Yang penting kontennya benar, tujuannya apa? Benar. Demikian ya. Kajian kita sampai di sini aja ya. Ya, nanti kalau semakin banyak antum semakin hang ya. Sampai sini saja ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan atau waktu yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa tidak perlu tanya jawab ya. Insyaallah lain kali saja. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.